Hari ini saya mau berbagi catatan kecil tentang mengasihi Indonesia. Saya mau berbagi dari pengalaman hidup saya. Saya berada di Abaloh Ministry pertama kali tahun 1990 ketika saya mahasiswa. Di gereja ini saya pertama kali mendengar dan melihat gereja yang begitu concernnya dan peduli untuk bangsa. Sehingga setiap jemaat di-encourage untuk menjadi berkat bagi bangsa melalui doa, daya, dan dana. Sebagai mahasiswa, sikon waktu itu tentunya yang paling memungkinkan untuk saya lakukan adalah melalui doa. Dan sedikit dana sesuai kantongnya anak mahasiswa. Mazmur 2 ayat 8 begitu terang benderang maknanya bagi saya pada waktu itu. Dikatakan di dalam firman Tuhan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Dari ayat ini saya tahu bahwa hadirnya saya di tengah-tengah bangsa ini, lahirnya saya di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan berkata kalau Indonesia adalah warisan Tuhan untuk saya. Indonesia adalah pusaka ilahi Tuhan untuk saya. Tentunya kalau kita memiliki warisan, kita akan memeliharanya dengan sungguh-sungguh. Kita akan sangat bertanggung jawab untuk mengelola warisan itu. Kita bukan hanya di-encourage untuk mengasihi bangsa Indonesia. Kita bahkan pada waktu itu diajak ke dalam hal-hal teknis yang lebih lagi untuk mengadopsi kota-kota untuk kita doakan. Waktu itu Tuhan menaruh di hati saya untuk saya berdoa untuk Aceh, Lombok, Ambon, dan Jawa Barat. Padahal tahun 90 yang saya tahu Indonesia hanya Jakarta dan kota kelahiran saya. Sesekali saya pergi ke Jawa Barat. Tapi yang namanya Aceh, Lombok, Ambon, saya tidak ada gambaran sama sekali itu seperti apa. Tapi karena Tuhan taruh itu di hati saya, secara rutin saya belajar untuk setia doakan kota-kota tersebut. Saya percaya ketika kita berdoa akan ada perubahan di dalam hati kita. Daud menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi saya. Di dalam Mazmur 67, saya bacakan ayat 1-3 dikatakan, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Selah. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Setelah Daud berkata, Tuhan kasihani aku. Tuhan berkati aku. Tuhan sinari wajah-Mu kepadaku. Ada kata selah. Kata selah memiliki makna setelah seseorang mengatakan sesuatu, dia terdiam, memikirkan ulang apa yang dia ucapkan. Saya percaya setelah Daud berkata, Tuhan berkati aku, Tuhan kasihani aku, Tuhan sinari wajah-Mu kepadaku, Daud terdiam. Di dalam diamnya Daud, saya percaya ada impartasi hati Tuhan di dalam hati Daud. Tuhan bertanya kepada Daud, setelah kamu saya berkati, kamu saya kasihani, saya menyinari wajah saya kepada kamu, habis itu apa? Daud mendapatkan hati Tuhan. Daud menyadari untuk apa dia hidup. Makanya di ayat 3, doanya berubah dari doa yang berpusat kepada diri sendiri menjadi doa yang beralih kepada suku-suku bangsa. Daud berkata, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Doa melahirkan keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman itu akan membuat kita mengerti apa yang menjadi hati Tuhan. A compassionate heart. Hati yang penuh belas kasihan, hati Tuhan
akan lahir di dalam hati kita. Kemarin kita baru saja merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Apa makna kemerdekaan itu bagi dirimu? Apa yang kau telah lakukan untuk melakukan sesuatu sebagai kasihmu, sebagai cintamu, mengisi kemerdekaan yang ada di tengah-tengah Indonesia? Tuhan mewariskan Indonesia. Tuhan berkata Indonesia adalah pusaka ilahi Tuhan untuk hidup kita. Mari kita isi kemerdekaan yang ada dengan melakukan sesuatu dengan belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau tutup dengan doa. Bapa di surga, aku berdoa hari ini. Ada berkat-Mu, ada damai sejahtera-Mu, ada kesejahteraanmu untuk Indonesia. Karena Indonesia begitu berharga, karena Indonesia begitu berarti bagimu. Dalam nama Yesus, aku berdoa hari ini, diberkatilah Indonesia dan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus, amin.